yaitu makna kalimat Rabb dalam Al-Quran dan Sunnah dan dalam pandangan umat-umat yang sesat. Apa makna kata Rabb? Ya, di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan juga dalam pandangan umat-umat yang sesat. Ya. Mafhum kalimat Rabbi fil kitab wa sunnah. Mafhum yakni makna kalimat Rabb dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dan juga dalam As-Sunnah. Ar-Rabbu fil asli masdar Rabba yarubbu, bimakna nasya'a syai'a min halin ila halit tamam. Makna Rabb secara bahasa adalah masdar. Ya, masdar dari kata Rabba yarub. Masdar itu kalau dalam bahasa Arab, masdar itu adalah sumber kata. Ya, dalam bahasa Arab itu sebagian ahli mengatakan bahwa sumber kata itu adalah masdar. Jadi misalnya daraba yadribu darban. Darban adalah masdar. Jadi daraba yadribu daribun madrubun semuanya diambil dari kata darban. Seperti Rabb juga ada diambil dari kata apa? Dari kata dari kata Rabba yarubbu rabban. Ya. Ar-Rabbu fil asal, kata Rabb pada asalnya masdar Rabba yarubbu, merupakan masdar dari kata Rabba yarubbu. Bimakna nasya'a syai'a, yaitu apa makna Rabb? Maknanya adalah menumbuh kembangkan sesuatu min halin ila hal, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Ila halit tamam, kepada keadaan yang sempurna. Jadi makna Rabb itu adalah yang menjaga, yang menumbuhkan, yang memelihara sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain sampai ke tingkat sempurna. Yuqalu rabbahu wa rabbahu wa rababahu. Dalam bahasa dikatakan rabbahu atau rabbahu, ya, wa rababahu, ya. Falafzu Rabb masdar musta'arun lil fa'il. Ya. Kata Rabb dia merupakan masdar, yakni pemeliharaan. Musta'arun lil fa'il, tapi dipakai untuk mana fa'il. Fa'il itu yang menunjukkan pelaku. Dalam bahasa Arab apa? Wazannya fa'ilun, katibun, jalisun misalnya. Jadi Rabbun masdar, pemeliharaan, tapi maknanya Rabbun, yaitu yang memelihara, ya, yang memelihara. Wala yuqalu Rabbu bil itlaq illa lillahi ta'ala. Kata Rabb secara mutlak, yakni disebutkan Rabb saja. Kalau disebutkan Rabb saja tanpa diembel-embeli dengan kata-kata yang lain, itu tidak lain maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakaffilu bima yuslihul mawjudat, yang mengurusi segala yang baik untuk segala sesuatu yang ada ini. Jadi Rabb itu makna dia masdar. Kalau masdar itu dalam bahasa Indonesia pemeliharaan, ya. Tapi maknanya adalah isim fa'il, yakni maknanya adalah pemelihara, ya. Dan kata Rabb itu, kata Rabb disebutkan sendiri, tidak ditambahi dengan kata-kata lain, bukan Rabbul Alamin, bukan Rabbud Dar misalnya. Kalau disebutkan kata Rabb itu tidak lain maknanya adalah Allah Azza wa Jalla, yaitu yang mengurusi apa yang layak bagi segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Nahu qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Allah Azza wa Jalla. Ya. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan juga Rabb bapak-bapak kalian yang dahulu. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahdudan. Dan tidak dikatakan kata Rabb itu tidak digunakan untuk yang lain selain Allah Azza wa Jalla illa mudhafan, kecuali diidhafahkan, yakni digabungkan dengan kata yang lain. Rabbu ad-dar misalnya, pemilik rumah. Rabbul ibil, pemilik onta, ya. Jadi kalau kata Rabb disebutkan kata Rabb saja, maknanya pasti Allah Azza wa Jalla, yaitu yang mengurusi makhluk ini dengan apa yang diperlukan oleh makhluk tersebut, ya. Kalau kata Rabb dipakaikan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka dia harus idhafah, harus digabungkan dengan yang lain. Misalnya Rabbu kita idhafah kepada kata dar. Ad-dar artinya rumah. Rabbud dar, yakni pemilik rumah, pengurus rumah, pengatur rumah, ya. Atau Rabbul ibil, pemilik onta, yang mengurusi onta, yang mengembalakan onta. Mahdudan, dan dia mahdud, yakni terbatas kepada kata apa dia diidhafah. Kalau saya dikatakan Rabbud dar, pemilik rumah, berarti dia hanya pemilik dari rumah itu, dia tidak pemilik rumah yang lain. Paham? Nah, kama yuqalu Rabbud dar, seperti dikatakan Rabbud dar, wa Rabbul faras, yakni sahibuha. Kalau dikatakan Rabbud dar, pemilik rumah, wa Rabbul faras, pemilik onta, yakni sahibuha, yakni pemiliknya. Kalau dikatakan pemilik onta, onta mana yang jadi miliknya? Ya, yaitu onta yang ada di tangannya, bukan onta orang lain. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an Yusuf alaihi salam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Yusuf alaihi salam. Apa kata Yusuf? Uzkurni inda rabbika
Ya, sebutkan saya. Apakah di sisi mana Rabb di dalam perkataan Nabi Yusuf ini? Kata Nabi Yusuf apa? Uzkurni inda rabbika. Sebutkan saya di sisi Rabbmu. Apa makna Rabb di sini? Apakah dia Tuhanmu? Tidak. Fa ansahu syaitanu zikra rabbih. Rabb di sini maknanya adalah Tuhan. Ya. Rabb di sini maknanya adalah ala qaulin fi tafsiril ayah. Ya, kalau dibawakan kepada satu tafsir dalam ayat ini. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah, qala irji' ila rabbika. Katakanlah, dia berkata, Yusuf alaihissalam berkata, irji' ila rabbika. Kembalilah kepada Rabbmu. Apa makna Rabb di sini? Apakah Tuhan maknanya atau apa sayyid? Ya, yaitu apa namanya pemimpin ataupun raja. Maknanya adalah raja, ya. Wa qauluhu ta'ala amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Firman Allah tentang Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya, mentakwilkan mimpi dua orang temannya dalam penjara. Adapun seseorang di antara kalian berdua, dia akan meminumkan khamar kepada Rabbnya. Apa makna Rabb di sini? Ini tuannya. Jadi kata Rabb dalam Quran itu di antara maknanya adalah as-sayyid atau al-malik, yaitu apa? Tuan ataupun raja. Ya, bukan bermakna Tuhan Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi dhalatil ibil hatta yajidaha rabbuha. Nabi SAW berkata tentang ibil tentang onta yang hilang. Ya, apa kata Nabi? Hatta yajidaha rabbaha, biarkan dia sampai dia ditemukan oleh Rabbnya. Apa makna Rabb di sini? Maknanya adalah pemilik onta. Ya. Fatabayyana bihaza, dengan penjelasan ini jelaslah anna rabba yutlaqu 'ala Allah mu'arrafan wa mudhafan. Bahwa kata Rabb itu dipakaikan untuk Allah mu'arrafan. Apa makna mu'arraf? Mu'arraf yakni pakai alif lam. Kalau dikatakan ar-rabbu, pakai alif lam di depannya. Kalau dikatakan ar-rabbu, pasti maknanya Allah Azza wa Jalla. Wa mudhafan, juga diidhafahkan seperti Rabbul Alamin, Rabbul Ka'bah, pasti maksudnya Allah Azza wa Jalla. Fa yuqalu, dikatakan ar-rabbu au Rabbul Alamin au Rabbun Nas. Nah, pasti maknanya adalah Allah. Kalau dikatakan ar-rabbu pakai alif lam di awalnya, itu pasti maknanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau dia idhafah, seperti dikatakan Rabbul Alamin, Rabbun Nas, itu pasti maknanya adalah Allah Azza wa Jalla. Wala tutlaqu kalimatu rabbi ala ghairillahi illa mudhafatan. Kata Rabb tidak dipakaikan untuk selain Allah kecuali dengan pakai idhafah, yakni digabungkan dengan kata yang lain. Misal seperti Rabbud Dar, wa Rabbul Manzil, Rabbul Ibil. Itu maknanya bukan Tuhannya rumah. Bukan, tapi maknanya adalah pemilik. Rabbud Dar maknanya bukan pemilik rumah, tapi maknanya adalah bukan Allah maknanya di sini kata Rabb, tapi pemilik. Rabbud Dar pemilik rumah, Rabbul Manzil, ya, pemilik rumah, wa Rabbul Ibil pemilik onta. Jadi wa makna Rabbul Alamin, makna Rabbul Alamin ay khaliquhum. Al-alamin tadi segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, itu disebut dengan al-alam. Ya. Rabbul Alamin maknanya apa? Khaliquhum, yaitu pencipta mereka. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, ya, yang ada dalam semesta ini. Khaliquhum wa malikuhum, dan raja mereka. Wa muslihuhum, yang mengurusi mereka. Wa murabbihim, yang menjaga mereka dengan nikmatnya. Wa bi irsali rusulihi, dengan mengutus rasul-rasulnya. Wa inzali kutubihi, dan dengan menurunkan kitab-kitabnya. Wa mujazihim ala a'malihim, yang memberikan mereka balasan atas amal-amal mereka. Nah, jadi makna Rabbul Alamin apa? Yaitu pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, yang mengurusi alam semesta, yang menjaga alam semesta ini dengan mengutus rasul dan menurunkan kitab, yang memberikan balasan atas amal perbuatan dilakukan oleh manusia. Qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, fa innar rububiyyata taqtadi amral ibadi wa nahyahum. Rububiyah Allah Azza wa Jalla itu mengharuskan adanya perintah dan larangan terhadap manusia. Wa jazaa'a muhsinihim bi ihsanihi, dan mengharuskan adanya balasan terhadap orang yang baik dengan kebaikannya. Wa musi'ahum bi isaatihi, dan harus adanya balasan yang berupa keburukan terhadap orang-orang yang buruk di antara mereka. Itu makna Rabb, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Maknanya adalah apa? Kalau dikatakan Ar-Rabbu pakai alif lam, itu pasti Allah Azza wa Jalla. Atau diidhafahkan seperti Rabbul Alamin, Rabbun Nas, pasti maknanya Allah Azza wa Jalla. Tapi dia juga bisa berarti makna yang lain, seperti makna as-sayyid, yaitu pemimpin, raja, bisa bermakna demikian. Seperti dalam ucapan-ucapan Nabi Yusuf alaihi salam.
Dan kalau dikatakan atau digunakan kata Rabb untuk selain Allah Azza wa Jalla, dia mesti idhafah. Dia mesti idhafah. Ya. Pasti idhafah, misalnya Rabbud Dar. Ya, itu maknanya bukan Tuhannya rumah, tapi pemilik rumah, Sahibud Dar. Rabbul Manzil, yakni Sahibul Manzil, pemilik rumah. Ya. Rabbul Ibil, bukan Tuhannya onta maknanya, tapi adalah Sahibul Ibil, pemilik onta. Jadi di mana kata Rabb itu dipakaikan harus dilihat ya. Apakah dipakaikan kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tapi barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.